Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jalna Arifin, salah satu mahasiswa STIM Dharma Cana Metro, Provinsi Lampung. Saya akan sedikit mengulas tentang sistem pakar mendeteksi penyakit tanaman terong Belanda dengan menggunakan metode forward scanning. Analisis kebutuhan. Sistem pakar mendeteksi penyakit tanaman terong Belanda ini melakukan penelusuran maju terhadap gejala yang tampak untuk memperoleh hasil diagnosa. Oleh karena itu diperlukan data-data gejala yang jelas untuk dapat memberikan hasil diagnosa yang tepat. Tanaman terong Belanda memiliki sekitar 7 penyakit atau hama seperti kutu daun, ulat daun, tungau, layu bakteri, busuk buah, jamur embun, dan virus. Semua penyakit atau hama tersebut dianalisa berdasarkan gejala yang tampak pada tanaman. Apabila tidak terdapat gejala yang tampak pada tanaman, maka dapat disimpulkan bahwa tanaman terong Belanda tersebut sehat. Untuk meneliti penyakit pada tanaman terong Belanda tidak diperlukan uji lab, karena penyakit-penyakit pada tanaman terong Belanda memiliki gejala yang tampak langsung. Berikut data-data gejala dari macam penyakit tanaman terong Belanda berdasarkan penelitian yang dilakukan seperti pada tabel berikut. Penyakit atau hama. 1. Kutu daun. Kriterianya yaitu membuat daun menjadi bergulung, membuat daun menjadi keriting, terdapat kutu pada daun. Yang kedua, ulat daun. Kriterianya yaitu daun berlubang-lubang. Yang ketiga, tungau. Kriterianya yaitu daun memiliki bintik-bintik merah, kecoklatan atau hitam. Yang keempat, bakteri, layu bakteri. Kriterianya yaitu tanaman menjadi layu secara mendadak. Yang kelima, busuk buah. Kriterianya buah memiliki bercak kecoklatan. Yang keenam, jamur embun. Kriterianya yaitu terdapat butiran-butiran putih seperti tepung pada daun. Yang ketujuh, virus. Kriterianya yaitu pohon menjadi kerdil atau pertumbuhan lambat, buah berukuran kecil, daun berguguran. Knowledge base untuk mendukung penalaran diagnosis gejala-gejala dari penyakit tanaman terong Belanda, maka pengetahuan yang diperoleh dari pakar dapat dipresentasikan dalam bentuk pohon keputusan sebagai mana terlihat pada gambar berikut. Diagnosis penyakit tanaman terong Belanda. Daun bergulung, daun keriting, terdapat kutu, yaitu kutu daun. Daun berlubang, yaitu ulat daun. Daun memiliki bintik-bintik merah, kecoklatan atau hitam, yaitu tungau. Tanaman menjadi layu secara mendadak, yaitu layu bakteri. Buah memiliki bercak kecoklatan, yaitu busuk buah. Terdapat butiran-butiran putih seperti tepung pada daun, yaitu jamur embun. Pohon menjadi kerdil, buah berukuran kecil, daun berguguran, yaitu virus. Desain aktivitas sistem. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas secara umum dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal proses yang dilakukan dan bagaimana proses berakhir. User yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan gejala dari penyakit tanaman terong. User interface membaca data yang mempengaruhi hasil diagnosis. Inference engine yaitu memeriksa rule untuk memprediksi hasil diagnosis, melakukan penelusuran database, melakukan analisa diagnosa dan solusi. Lalu user interface menampilkan prediksi hasil diagnosis. Lalu kembali lagi ke user. Keterangannya, manajemen hak akses, memasukkan data dasar dan basis pengetahuan, melakukan penelusuran berdasarkan gejala, menerima hasil diagnosis dan solusi. User interface. Organisasi
program sistem pakar untuk mendeteksi penyakit pada tanaman terong Belanda ada 4 menu utama. Yang pertama menu utama file, ada satu submenu yaitu exit. Pada menu utama yang kedua basis aturan berisi 2 submenu yaitu login dan basis aturan. Menu utama yang ketiga penelusuran yang berisi submenu pertanyaan dan hasil diagnosa serta solusi. Dan menu utama yang keempat adalah bantuan yang berisi 2 submenu yaitu cara menjalankan program dan penjelasan terong Belanda. Untuk kemudahan pengoperasian sistem ini maka dirancang organisasi program seperti pada gambar berikut. Adapun kelemahan dan kelebihan forward chaining yaitu kelebihannya satu. Kelebihan utama dari forward chaining yaitu metode ini akan bekerja dengan baik ketika problem bermula dari pengumpulan atau menyatukan informasi lalu kemudian mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari informasi tersebut. 2. Metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi dari hanya jumlah kecil data. Kelemahannya yaitu satu, kelemahan utama metode ini yaitu kemungkinan tidak ada cara untuk mengenali di mana beberapa fakta lebih penting dari fakta lainnya. 2. Sistem bisa saja menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut penting. Namun hal ini akan membingungkan user untuk menjawab pada subjek yang tidak berhubungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.